Hai guys, jadi hari ini tuh hari terakhir sekolah. Sebenarnya aku sedih banget. Cuman karena ini hari terakhir ya, aku ingin membuat banyak momen seru di Semangga. Kebiasaan deh anak-anak Semangga tuh gak pernah pelan kalau lagi masuk. Sudah tahu banyak orang. Terus berisik banget guys. Itu yang bakal aku kangenin nanti. Makanya berangkat dari pagi. Yang lain loh. Duluan. Hai guys, jadi hari ini aku udah di sekolah dan hari ini aku mau nge-review isi tas aku. Jadi apa aja sih yang aku bawa sehari-hari? Biasa tas perempuan tuh isinya banyak dan repot. Banyak banget dan kamu gak bakal sanggup buat bawa ini semua. Nggak tahu semua perempuan kali kayak gitu ya. Gak tau ya. Tuh. Jadi yang pertama aku bawa kipas tangan. Kenapa nggak bawa kipas portable ya? Karena cepat habis begitu baterainya. Jadi ini lebih efektif sih buat dipakai. Coba deh. Lebih efektif. Terus gak lupa aku bawa dompet. Ini yang paling penting. Kalau nggak ada dompet kita nggak bisa belanja kok. Kalah aja tuh buku. Lagi ada apa ini? Jangan ganggu lah. Kipas apa? Kipas kuno. Orang-orang yang pakai kipas listrik. Ya terserah lah. Sini balikan. Balikin. Balikin. Kenapa dong kamu? Gak usah. Kan jatuh. Guys. Hah? Cas? Hari demi hari berlalu. Tak terasa sudah 3 tahun lamanya kita menimba ilmu di SMA Negeri 3 Samarinda. Begitu banyak kenangan terukir dari riuhnya suara di kelas, candaan di lorong, hingga tawa yang kini jadi cerita berharga. Di balik itu semua, ada perjuangan. Belajar bersama saat ujian, saling menyemangati saat lelah, dan berbagi rasa cemas akan masa depan yang dulunya terasa sangat dekat dengan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujirarjo, Kepala SMA Negeri 3 Samarinda. Pada saat ini saya memimpin sekolah ini selama kurang lebih 5 tahun. Dan saya lihat angkatan 41 ini kesannya sangat oke, kesannya sangat membanggakan. Karena angkatan 41 ini luar biasa. Mereka belajar 2 shift, kan, shift pertama dan shift kedua. Kalau dulu full day dari hari Senin sampai hari Jumat, ternyata yang angkatan 41 ini belajarnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi luar biasa. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini mendapatkan menjadi anak-anak yang sukses, ya kan, meraih cita-citanya. Itu kesannya. Pesannya adalah jadilah kalian menjadi anak-anak yang hebat, karena SMA 3 ini adalah sekolah yang hebat. Maka dari itu anakku angkatan 41, kalian berikan kesan-kesan kalian kepada adik-adik kalian bahwa kalian adalah angkatan yang terbaik. Sukses selalu anak-anakku sekalian, dan kalian bisa meraih cita-cita kalian dengan sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rabiatul Adawiyah, Humas SMA Negeri 3 Samarinda. Semangga 41, unik, creative, and cool. Make good planning for your future, use your time effectively, and don't forget to ask our teacher and come to your school every time if you have time. The gate of school is always open for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Iwan Nopiar, MPD, selaku
Waka Kesiswaan SMA Negeri 3 Samarinda dan pesan terhadap angkatan 41. Menurut saya, selama saya mengajar di SMA Negeri 3 ini, saya menganggap bahwa angkatan 41 itu angkatan yang seru sekali. Sekolah dibuat ramai, dia siswanya kreatif, tidak pernah membuat bosan dan penuh warna. Saya berharap kalian harus tetap menjadi diri kalian, ya, tidak lupa untuk selalu menjaga silaturahmi dan terus berusaha menjalin kasih sayang antar sesama. Apabila ada hal yang kurang, kami berharap SMA 3 selalu berbuat hal yang terbaik untuk SMA 3 ini. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Utami, guru BK di sekolah ini, dan saat sekarang juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana untuk anak kelas 3 angkatan 41. Anaknya sangat baik, ramai, dan mudah-mudahan nanti kedepannya juga adik-adiknya bisa menular kebaikannya. Dan nanti jangan lupa setelah lulus dari sekolah tetap mengadakan silaturahmi ke sekolah kita. Jangan lupa, dan SMA 3 yang punya gedung baru silakan datang dan kita meramaikan sekolah kita. Terima kasih. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kamera. Kami dari kelas 12B. D-nya Bang. Iya. SN41. Kesayangan Bu Erna. Kami dari 12M. Kami dari Singat. Wah. Semangat kami 12M. Ayo. Buat PPL Trauma. Tungguin Bu Erna masuk kelas. Belajar bareng sejak kelompok sampai tengah malam. Dimarahin guru karena ribut. Liburan ke pantai. Jalan-jalan sekelas. Kumpul di ruang Jerman. Dapat sekali. Senang gak ketemu lama lagi. Singkat saja. Bangga dan bersyukur. Bersyukur banyak kenangan indah. Sedih banget. Sedih mulu. Sedih harus bisa. Selalu lepaskan juga. Alhamdulillah kelas. Support dari teman satu sama lain.
saya pikir favorit sih, karena beliau itu punya keterbukaan akses informasi yang benar-benar luas. Jadi ketika beliau memimpin kelas kami sebagai wali kelas, benar-benar bisa membuat kami menjadi seorang murid yang berkualitas. Bu Yayu, sebenarnya tuh nggak pernah ketemu guru matematika segenset itu dan seasik itu. Bener. Jokes-jokesnya tuh kacau. Kacau. Buru-buru kan Lele. Ayo kita perhatikan dulu Lele. Kalau aku sih Bu Maya ya, soalnya emang Bu Maya itu emang kan masih Gen Z juga kali ya. Iya. Jadi nyambung banget sama kita, klop banget sama kita tuh, banyak yang kayak nyambung banget lah, seru banget. Bu Maya. Kenapa? Alasannya karena Bu Maya orangnya bukan cuma jadi guru tapi juga jadi orang tua dan kayak jadi tempat curhat lah gitu sama ibunya. Pokoknya enak banget sama Bu Maya. Benar, aku ngerasa kayak ada peran ibu, guru, sama best friend tuh satu badan gitu lah, jadi aku nyaman banget. Jadi kayak ke sekolah tuh kayak ngomong sama Bu Maya dan segala macam. Apalagi kalau aku biasanya kan sering izin. Jadi kayak enak aja gitu sama Bu Maya. Ibunya pengertian lah. Love you Bu Maya. Ubur-ubur ikan lele, sudah pasti Bu Jumroh. Oke, mengapa alasannya Bu Jumroh? Karena yang pertama Bu Jumroh itu suka diajak bercanda, suka asik bergaul, dan ada momen dimana kita sampai nongkrong di dalam ruang guru itu demi ngadem buat dengar ceramah Bu Jumroh. Karena semua perkataannya tuh relate akan keadaan sekarang gitu. Jadi menurut kami guru paling berkesan Menurut kita itu ada dua. Jadi yang pertama Pak Anton dan Bu Rahmi. Kenapa Pak Anton? Kenapa Pak Anton? Karena menurut kelas kami, Pak Anton itu benar-benar guru yang sabar dan bisa menyatukan pikiran-pikiran anak kelas kami. Karena anak kelas kami kan pikirannya kadang asbun ya, terutama Yasmin. Dia suka asbun. Yasmin itu asbun banget. Dan Pak Anton itu bisa menghargai pendapat anak-anak kelas kami yang kadang mungkin agak di luar pikiran. Terus kenapa Bu Rahmi? Karena Bu Rahmi itu sangat sabar menghadapi kelas kita ya. Kelas kita itu isinya banyak bocah-bocah kematian gitu. Istilahnya kan begitu kan. Jadi kayak kelakuannya lah. Terus beliau juga sangat sabar dan selalu memberikan nasihat yang terbaik buat kita semua. Kalau dari saya sendiri sih itu ada Bu Eka, karena dari kelas 10 waktu awal pendaftaran saya diarahin sama Bu Eka sampai data saya benar-benar keterima, sampai saya diterima, dan wali kelas saya di kelas 10 itu ternyata Bu Eka. Dan sampai sekarang Bu Eka benar-benar baik banget sama saya dan sama semua orang, gak cuma sama saya. Kalau menurut saya itu ada Ibu Erna. Kenapa Bu Erna? Karena Bu Erna itu saya ngerasa bonding saya dengan Bu Erna itu benar-benar kuat, dan juga saya ngerasa Bu Erna itu ibu kedua saya. Pak Latif. Alasannya itu karena Bapak selalu mengingatkan kita setiap ada masalah atau kita lagi buat onar. Ya, karena saya juga Pak Latif itu sering kocak ya di kelas. Kadang dalam pelajaran tuh Pak Latif sering buat kata-kata yang lucu yang buat kami sering ngakak lah. Pokoknya belajar tuh tidak terasa tegang banget, jadi kayak Guru yang paling berkesan tuh nggak ada. Menurut kita semua guru tuh berkesan karena setiap guru tuh ada hal lucu, momen yang tidak bisa dilupakan satu kelas. Jadi momen yang paling menegangkan itu ketika ada mapel matematika tentunya, karena kami kelas dominan IPS. Kami memang menghindari yang namanya peminatan untuk ke jenjang matematika tingkat lanjut begitu. Kalau dari aku sendiri, ini momen pas di kelas. Ini sebenarnya momen ini sangat berpengaruh untuk Semaga. Tapi untungnya di sebelah aku ini menolong, karena waktu itu kita lagi liburan di Balikpapan sekelasan, dan di situ ada anak tenggelam. Bener-bener di depan mata kita, hampir tenggelamnya kayak bener-bener gitu. Dan dia langsung menyebur tanpa berpikir panjang, langsung buka baju dan wow. Ya, jadi tuh kayak kami kan liburan gitu, jalan-jalan ke museum sama Bu Maya juga itu kebetulan. Kayak jalan-jalan supaya ke museum, sinilah ke tempat-tempat apa tuh yang Jepang itu. Iya, itu. Ya itu pokoknya lah ya. Nah, habis itu kami ada ke pantai. Ke pantai itu kan dia tuh ada kayak jembatan lah ya. Iya, jembatan. Habis itu ada teman kami mancing. Pancingannya tuh lepas. Di tengah
tengah pantai itu. Iya, sudah agak jauh lah dari apa pantainya itu. Habis itu udah ada anak kecil nolongin tuh mau ambil. Pokoknya sekalian tenggelam gitu. Gak bisa berenang ternyata dia tuh nyebur aja. Ya wes aku nyebur juga. Live ke rooftop sekolah malam-malam. Nah, kenapa ini menegangkan banget? Karena yang pertama itu kondisinya malam ya, malam terus kita naik ke rooftop paling atas yang sudah jelas gedungnya itu belum peresmian, belum syukuran. Jadi momen menegangkannya itu pas kita sudah naik itu ada salah satu wakar sekolah, kalau nggak salah namanya Pak Marlan. Pak Marlan tuh datang ke sekolah, itu sangat menegangkan sekali. Pas udah sampai sudah masuk tuh Pak Marlan tuh, kita langsung tuh birit-birit buat turun. Alhasil tidak ketahuan. Momen paling menegangkan di kelas kita itu adalah presentasi Miss Atik. Kenapa? Karena awalnya kelas kita nih biasa kondisi adem ayem, nah biasa kan ketawa-ketawa. Terus jika saat mapel Miss Atik itu tiba, kelas tiba-tiba menjadi hening dan sangat menegangkan. Pak Nur walk out dari kelas. Karena hari itu kan lagi belajar, cuma karena kelas kami ada yang sering ribut, jadi Pak Nur tuh keluar dari kelas dan jarang mau masuk lagi dan menyarankan untuk diganti gurunya jadi Pak Anton. Ulah ganti dia bareng Bu Erna. Kenapa? Karena hampir sekelasan itu betul-betul tegang. Bu Erna bilang keluarkan satu kertas lembar kalian, itu kayak Waduh, kan namanya tak. Ampun mati Bu kita Erna. semua. Ampun Bu Erna. Bercanda Bu. Sebenarnya kita tuh punya banyak banget momen ngakak. Tapi yang paling sering itu biasanya yang pertama itu cowok-cowok di kelas kita tuh kan cuma 5 orang. Tapi 5-5-nya tuh kayak ribut banget dan suka ngebuat guru ngobrol. Iya, jadi guru tuh ke distract gitu loh sama dia. Jadi itu kita habis 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran sampai kadang tuh gak ngajar ya. Iya benar, Gak ngajar. Itu sama yang paling epic itu yang dia selalu maju buat perbaikin jawaban kimia tapi jawabannya lebih salah. Maaf Bu Erna. Maaf Bu Erna. Saya udah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya serendah mungkin. Dari aku, oh my god, I love you so much. Kehadiran Jose itu membuat aku ngakak setiap harinya. Pada saat sholat Jumat itu ngakak banget mengingat itu sholat Jumat 3 angkatan. Cowok bisa dibilang ada 300 masuk dalam musola yang cuma 2 lantai, notabene-nya cuma muat sekitar 200-an orang. Jadi ada waktu itu kita study tour nih ke Sanga-Sanga. Terus tapi momen ngakaknya itu waktu di pantai di Samboja. Jadi ada 2 teman kita ini main motor-motoran lah di pantai kan. Namanya Salwa dan Akbar. Mereka main motor-motoran karena kelas kita ini kan memang bokep ya. Jadi mereka itu pujungan, main motor laju-laju di pasir pantai, jatuhlah mereka. Pulang-pulang bawa kulit goreng. Lucunya adalah setelah kulit mereka itu terbakar kena knalpot, kulit mereka dikasih oli. Iya itu. Pertama Bu Supri marah, habis itu gak lama kemudian dia kasih kata-kata bijak. Banyak banget sih momen yang bikin ngakak di sekolahku. Kalau aku pribadi itu ngumpul bareng teman-teman, terutama BHL. Love your BHL. Kalau menurut aku sih pas sama satwa liar dan satwa dilindungi atau mai. Itu mah rame banget, ada-ada aja tingkahnya. satu kampung iya teh. Satwa liar dan satwa dilindungi. Rusuh. Sukses. Emo. Kocak kita. Rusuh. Sukses. Kucil. Gacor. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang amat lega. Urusan perang
dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang ruang makan, kita berbincang tentang hari yang panjang. Tentunya perjalanan kita tidak selamanya mulus. Selalu ada perbedaan pendapat, air mata, dan rasa lelah yang kita biarkan menumpuk. Namun semua itu justru semakin mempererat hubungan kita. Setiap harinya menjadi pengingat bahwa waktu yang kita miliki terbatas, sehingga setiap detik terasa sangat berharga. Jauh terburu seharusnya, ternyata kereta ini melaju terlalu cepat. Setelah semuanya usai, kenangan selama 3 tahun terasa seperti mimpi indah yang selalu ingin kuulang. Suara guru yang menjadi petuah, sorak-sorai saat upacara kelulusan, hingga pelukan terakhir sebelum kita melangkah ke arah masing-masing, semuanya akan selalu membekas di hati. Perjalanan ini mengajarkan kita tentang arti kebersamaan dan perjuangan. Meskipun kita akan menempuh jalan yang berbeda, kenangan ini akan selalu menjadi jangkar yang mengingatkan kita bahwa satu titik dalam hidup kita pernah berbagi mimpi yang sama. Dan itu adalah hal yang tak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu.